niki kita saged ngakempal mriki sehat walafiat. Amin. Niku wau kudune niki kula semprot. Nggih. Nggih, nika. Lah nggih sampun matur nuwun. Mboten, maksud kula ngeten. Demonstrasi ben panjenengan menjadi kendel temalek. Mesti diarani mriki soalé. Niku sing penyakit sing sakniki enek nang ngarep ora maskeran ngomong masker pekewo. Nggih to? Kula nggih mboten sakjane. Tapi kondisi normal, kondisi kados ngeten iki yang enggak normal ini kita harus tegas kados ngoten dan semoga rencana-rencana jamaah Nurul Huda menika sadar akan itu. Mila menika contoh mawon sakniki sebelum masuk corona. Sakniki di kereta api jarak jauh kuwi ada anjuran tidak berbicara. Loh, aman kok. Kereta api jarak jauh itu ada anjuran tidak boleh berbicara, apalagi ngobrol dan lain sebagainya. Ya. Niku pelajaran pertama ing dalem punika tulung sangat panjenengan boten usah ewuh pekewuh negur. Itu yang pertama, yang kedua umpama ditegur ya aja tersinggung. Niku nggih. Mugi-mugi peringatan niki cukup. Ora usah sampai diperingatnya kados Pak Giri. Amin. Pak Giri pun diperingati Pak Giri nggih. Wis diling. Lah nggih, diling kados ora usah ngono kuwi. Kula mawon sing ditinggal bojo kula meh sakulan 2 minggu isolasi. Kondisinya padahal sehat dulu. 2 minggu kemudian tambah 10 dino. Jadi senggol bareng ngopeni anak cilik. Masya Allah repotnya. Masya Allah repotnya mukakal kawan juga sini. Nah, ngeten nggih matur nuwun Pak Bos khususipun kang kula hormati kang kula taati dan sederek-sederek jamaah Nurul Iman. Nurul Huda. Mugi-mugi kita tansah sehat selalu. Amin. Kula cerita kondisi vital sakniki. Umpama panjenengan matur nuwun Pak Giri bersyukur benar. Soalnya waktu kuwi saya enek nggon umpama sakit sakniki sudah tidak ada tempat, mungkin harus di UGD. Artinya perawatannya tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Gitar memang parah. Memang parah, khususnya kota belum betul mengatos kenapa kok habis makanan apa leno atau pripun ngeten. Kita sudah tahu virus corona itu ya virus itu cilik banget, barangnya orang ketok. Sejatosipun awake dhewe niku sampun diparingi sarana proteksi sing luar biasa kali pangeran. Tapi ternyata corona masih bisa nembus. Tentunya juga atas kehendak Allah, corona masih menembus kita. Virus corona itu kecil sekali, ukurannya nanometer, terus di sejuta mili. Nah, itu yang hebatnya. Umpama coronavirus niku gedine sak semut, paling ora wis gremet-gremet ning kene awake dhewe mesti segera dibersihkan. Itu satu. Itu sing kula maksud proteksi sing saking pangeran. Semua makhluk hidup pasti diparingi niku. Sapi mawon diparingi niku buntute kok nyeblaki kalem. Itu diantaranya. Nah, corona ini hanya bisa tumbuh berkembang biak di saluran pernafasan. Itu memang jenis-jenis virus itu ngaten niku bisa berkembang tumbuh di situ. Di saluran pernafasan. Nah, sayangnya pertahanan saluran pernafasan kita itu di depan itu gagal membendung niku corona. Gagal. Masuk ke dalam juga gagal ke tengah. Sampai di paru-paru juga gagal. Umpama di hidung sudah sukses tubuh kita memproteksi, umpama mlebu hidung itu awake dhewe ada reaksi bersin nggih. Reaksi bersin itu juga paringan Gusti Allah bahwa ada sesuatu yang
keluar. Benda asing yang ada di saluran pernapasan kita. Malah kadang-kadang awak dhewe gawe bersih dengan jalan dikasih benda asing. Benda asing kan apa bedanya? Ulu. Nah itu supaya kita bisa bersih. Itu proteksi yang luar biasa. Nah saat gagal awak dhewe memproteksi teko kene mlebu teng hidup akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini berkembang biak dan seterusnya sampai menimbulkan efek peradangan. Salah satu efek peradangan yang utama itu wong lek radang itu mesti panas. Terus napa niku? Nglentruk Malaysia. Niku pun kula delok, aku ya delok Pak Giri waktu ngisipi pilkada kok iki nyapa to bocah orang brigas kaya biasane. Kula ngoten tapi tak pikir ya sebab lain. Sebab lain tapi ternyata seperti itu. Nah, bila punika untuk yang masih sehat alhamdulillah ini sing bahaya niku kan permasalahan OTG niku. Kados istri kula Dr. Umi kalih anak kula sing nomor kali niku OTG wis ditinggal rasane ngedap kula menawa ngedap supaya mediasmen nang omah. Dan itu rasane ora karu-karuan. Itu peringatan pun kula. Nah, kecilnya virus ini itu memang tidak mungkin terlihat oleh mata. Panjenengan kula aturi. Lebih kecil dari debu. Debu niku masih kelihatan nek panjenengan ning ngene kegelapan, kemudian bintangnya bocor kena sinar matahari. Nah, itu lebih kecil dari itu. Nah, biasanya kalau kasurnya digebuk, metu ini kalau orang yang sensitif pasti ada reaksi mengeluarkan bahwa itu benda asing. Nah, virus corona itu blas orang ngomong. Wes moro-moro ulu-ulu ning ngene irung mlebu ning ngene saluran pernapasan dalam dan kalau membelah diri itu yang menimbulkan di sana baru dianggap sebagai benda asing akhirnya menimbulkan daya tolak oleh tubuh yang jenenge peradangan, proses peradangan. Nah, proses peradangan ini kok yang watuk panas iseng sebenarnya itu adalah proteksi tubuh tapi kebablasan menjadi peradangan, paru-parunya meradang berat akhirnya pertukaran oksigen datang paru-paru mereka terganggu. Pak Giri hanya oksigen. Ada yang sampai dibantu ventilator. Apakah yang termasuk? Apakah peringatan ini kurang? Pak Lurah Budok yang terakhir Pak Lurah. Ini terakhir kemudian untuk ngetan Pak Lurah Budok itu masya Allah sekarang putrinya katanya membaik hari ini. Itu bapak, ibu, putra kakung, putri. Putra kakung putri sing ini sekitar usia 20 tahun ya. Nah, terus pripun cara menghindari itu? Ya sudah ikuti anjuran pemerintah saja 3M itu. Insya Allah itu sudah cukup manjur. Itu pernah kita buktikan nalika lebaran menika, nalika bodho Idul Fitri niku. Waktu kuwi sik wedi-wedine sampai salat itu ora teko sampai dan lain sebagainya, sholat Jumat diperaikan ternyata bisa terkendali. Nah begitu rodok kendel, ya seperti ini jadinya. Waktu itu memang ya untuk kewedian sampai perai Jumatan dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah gejolnya ya seperti itu. Insya Allah apabila kita tetap prokes protokol kesehatan kita laksanakan, insya Allah aman. Karena memang tidak kelihatan Pak Giri, kira-kira untuk kondi Pak Giri duka, nggih pun ngertos kok sik duka Pak Giri kira-kira. Sik duka. Tapi pasti sudah sah jelas itu adalah corona. Nah terus kenapa yang sing ganas, kenapa yang sing boten? Ini diduga memang jenis strain virusnya berbeda-beda. Itu dugaan. Niku terus sampai saat ini teori ini berubah-ubah ini baru sekali. Teori penularannya yang paling sahih
paling valid nggih, paling valid sekarang adalah bercak menika, bersin menika. Bercak menika bersin ini nggih niku. Nah, orang sakit atau OTG bersin dan itu dihirup ke orang lain. Bukan hanya dihirup, mungkin di tangan panjenengan, kemudian gatel hidungnya dan lain sebagainya, ngucek-ngucek moto meskipun belum ada laporan virus corona di moto. Tapi kalau di perut sampun, virus corona di perut sudah ada gejala mual muntah Pak, diri tidak ada. Tapi sekarang ada diare dan mual itu saat ini sudah, artinya itu berarti mengganggu saluran cerna juga. Terus ini pun corona ini vaksin. Insya Allah Februari vaksin sudah masuk di Blitar dan sudah bisa itu hanya satu-satunya itu vaksin, karena memang virus ini tidak bisa mati. Virus ini mek lunga teko tempat awake dhewe bisa berkembang biak lunga sampai nang kene mati. Tapi terus kedemok ngene terus ngene itu masih memungkinkan untuk masuk ke tubuh kita. Tapi yang baku adalah semprotan desinfektan. Betul. Niki apa? Semprotan liur ini loh. Sing nulari. Penularan begitu. Kalau itu kalau kita kritik rong Jumat niki kok rada ngopos iki. Rong Jumat, dua Jumat ini sebelumnya sudah cukup baik dan dua Jumat ini mungkin perlu meleh ya. Perlu woro-woro meleh. Penekanan meleh. Pak RT ngoten iki, Pak RT sing biyen melorot ini wis dunggahne alhamdulillah tak jelas-jelas kok wis dunggahne. Terus sangat bagus teman-teman yang di sini semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera hilang dari muka bumi. Tambahan. Niku vaksin nggih, vaksin insyaallah Februari dan kurang gedhe MUI mawon sampeyan sapa meneh. Lah nggih isune wis bene isu tapi insyaallah MUI kan yo umpama ora kan yo MUI bertanggung jawab. Terus ngeten vaksin itu satu-satunya meskipun belum jaminan 100%. Terus contohnya penyakit cacar tahun 70-an ya. Sing saiki cah bocah saiki ora tau kena cacar. Penyakit cacar itu dinyatakan musnah dari muka bumi tahun 74. Cacar api, bukan cacar air, cacar api. Sing luwih ganas ini kok. Salah satu pemberi cacar api itu bisa tumbuh di sini. Cacar biasa kan main gini, bisa tumbuh di telapak tangan, di bibir mulut itu. Itu tahu dengan gerakan cacar di Banten itu tahun 74 WHO mengatakan cacar sudah hilang di muka bumi. Maksud kula napa? Maksud kula bahwa sakjane iso dihilangi penyakit itu. Asal ya kados ngoten niku nalika semanten Pak Harto kan pokoke kabeh kudu cacar. Pak iki tak mungkin yang kelahiran 70 mungkin sudah enggak. Kalau kita cekap semanten pertanyaan dokter. Oke. Ini yang masker yang dokter pakai itu ada yang bilang 1 kali pakai ya dokter ya. Ada yang bilang itu tak Mbak Mengkindo itu sebetulnya gimana? Sebetulnya yang baik sekali. Sekalipun ini 4 sampai 6 jam. Masih kerja minimal. Tapi bukan saya tidak merekomendasikan untuk masyarakat umum untuk aktivitas seperti ini engkang kain mawon. Untuk aktivitas seperti biasa ini kain biasa mawon. Dobel wonten apabila arepe nang kerumunan, apabila arepe di rumah cukup niku wau, arepe nang pasar lah kuwi rada ditambahi tisu napa pripun mboten apa. Nggih. Oh, gejala. Lah wis kadang gejalane panas, mati rasa, mati bau. Pak Giri kan mboten ya? Enggak ya. Mati rasa, mati bau itu diantaranya, tapi batuknya pasti. Dan gejala khas infeksi virus niku kados flu ngoten niku, lara kabeh nang tulang. Nah, ngeplok. Nggih, rekomendasi kula
untuk masyarakat umum pakai masker yang bisa dibuka, arep digone pasar minggu rame-rame ditambahi ngoten mawon. Itu insya Allah sudah cukup aman. Sampai saat ini paling tidak, boleh teori ini berubah lagi. Ngaten wonten malih. Kula Pak Dokter. Nggih, monggo. Terkait dengan gejala. Nggih. Sejauh mana kita ini diharapkan untuk melaksanakan isolasi mandiri? Untuk gejala-gejala yang kita alami itu sejauh mana? Orang itu diharapkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Dan pertanyaan kedua, sejauh mana kita menjustifikasi orang itu bahwasanya memang benar-benar terpapar positif COVID-19? Seperti kasus ya tadi tangga kita ada yang kena, itu kan masih seputar kontak saja, sedangkan hasilnya belum keluar. Tapi isu yang sudah beredar itu adalah beliau itu terpapar COVID-19. Nah ini memang kita ini terlalu terburu-buru untuk menjustifikasi seseorang itu terpapar COVID-19. Nah ini sebaiknya gimana untuk yang seperti ini? Apa? Diagnosa COVID-19 hanya bisa ditegakkan dengan swab. Bukan swab antigen, swab PCR. Hanya itu. Kalau tidak itu belum, bukan berarti tidak. Iya. Belum, bukan berarti tidak. Mula menika masyarakat mriki khususnya apabila terduga atau suspek terduga dan PCR belum jadi nyun sewu dan seandainya berakibat fatal meninggal, itu pasti diprotokol positif sebelum dipastikan negatif. Itu yang sering masyarakat urung jadi kok mesti. Nah itu urung jadi mesti. Nah jadi satu-satunya adalah PCR. Dan kalangan medis niku kalau gejalanya khas, batuk pilek, foto ronsennya pneumonia, kemudian ada mati rasa, mati bau, meskipun negatif, kalangan medis mesti rada ngengkel. Harus protokol. Harus protokol. Jadi memang sebenarnya satu-satunya itu, cuman kalangan medis kadang-kadang ini salah, lepe dan lain sebagainya. Bisa salah memang, bisa salah. Artinya bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Tapi kan apike untuk waspadaan, antisipasi nggih. Mila menika yang beranggapan urung dadi kok wis diprotokol dan lain sebagainya. Nah itu kemudian sebenarnya kalaupun OTG dan kita tetap seperti ini menjaga jarak dan bermasker, insya Allah urung mesti loh, urung mesti. Kalau 2 minggu yang lalu hasil negatif, kalau pun pengen 5 alhamdulillah negatif terus. Nah 2 minggu yang lalu masih negatif, tapi buat saya kripto ini dan lain sebagainya. Oke, nah kaitannya dia supaya ngeten tahu. Bagaimana supaya tidak terinfeksi? Kalaupun terinfeksi, bagaimana bisa ketemu OTG? Kalaupun OTG, bagaimana orang usah bergejala berat sampai ke rumah sakit? Kalau naik rumah sakit pun, biar supaya orang gagas, ngerti ya. Nah, saat ini proteksi kedua saat sampunin pun ini imun. Imun itu penak sajalah sebenarnya. Pulau sering ditakoki ya, pokoknya makan enak tidur minyak. Itu pun. Dan makanannya tentunya seimbang. Yo juga daging terus, ojo sayuran terus. Nah, saya tidak pernah menganjurkan sayuran karena masyarakat awake dhewe bendino wis mangan pecel. Godhong. Ya biasanya yang kurang niku proteine. Ya oke lah rodok telur ngono lek mesti ane rodok punjul ya abange disinggirne kuninge. Nah, putih tok itu jelas. Sudah cukup insyaallah. Makan enak, tidur nyenyak, gerak badan. Wah banyak. Wah pinten wonten malih. Nggih, matur nuwun. Salajengipun kula ngaturaken matur nuwun sanget. Mugi-mugi wawasan tahlil panjenengan kagem kula dipun tampi. Amin. Amin. Sikap semanten pangapunten sanget tetep 3M nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.